Beda nih, karena kan biasanya program Kata Dia ini kalian dipandu oleh cewek-cewek ciwi-ciwi. Tapi sekarang saya ada di sini, kembali lagi saya nggak kembali lagi sih ya, ini perkenalan saya pertama kali. Halo, saya Vito. Di sini kita akan membahas hal-hal yang tetap nggak jauh-jauh dari perempuan sih, tapi kali ini dipandang dari saya dari kacamata pria. Topik untuk kali ini kita akan membahas tentang catcalling. Catcalling itu apa sih? Bukan manggil kucing ya, kayak pus-pus meow gitu, bukan begitu. Bukan. Cuma polanya hampir sama. Catcalling ini sebenarnya kalau kita lihat di Oxford Dictionary ini diartikan sebagai panggilan dan siulan yang bernada jahat atau merendahkan. Sebenarnya kalau di kamusnya asli nggak disebutkan dari siapa kepada siapa sih, cuma pada prakteknya di kehidupan sehari-hari yang sering menjadi korban adalah perempuan dan pelakunya tentu saja laki-laki, ya laki-laki. Nggak heran kalau misalkan banyak perempuan yang bilang men are trash, ya karena memang trash kelakuan kalian ya. Sekarang kita bedah deh, catcalling itu apa sih sebenarnya? Catcalling ini biasanya terjadi di lingkungan umum, paling sering sih di jalan raya ya. Ini biasanya berupa panggilan-panggilan yang mengganggu lah untuk para perempuan, kayak dipanggil cewek, wih wih, kiu kiu, nah kayak gitu-gitu. Itu kan sangat mengganggu ya. Contoh dari catcalling itu bisa kalian tonton di video yang satu ini. Cewek, nggak pernah lihat cewek. Nah, kayak gitu. Itu yang paling sering tuh. Cuma itu skenario yang agak unik ya, karena biasanya pelaku catcalling tidak akan ada ekspektasi bahwa korbannya akan membalas kan. Kalau dibalas, ya diam juga gitu. Jadi sebenarnya apa sih motivasi orang melakukan catcalling? Di sini saya mewakili kaum laki-laki. Saya sangat punya banyak teman yang melakukan catcalling, tapi tidak punya power dan tidak punya cukup keberanian untuk menegur ya. Jadi saya diam aja gitu. Sebenarnya motivasi mereka itu apa sih? Yang pertama tentu saja iseng ya. Ya memang nyampah, memang men are trash, memang iseng gitu. Karena kalau misalkan mau kenalan, tentu saja tidak mungkin dong perempuannya akan tertarik dengan panggilan cewek. Terus saya 0812 nggak mungkin kan? Nggak mungkin dilakukan. Ini kayaknya habis ini saya bakal dimusuhin sesama laki-laki. Ya tapi memang nggak ada motivasi lain sih. Maksudnya kalau kenalan pasti dia akan mendekati secara baik-baik, kenalan baik-baik. Halo, namanya siapa? Namaku ini, nomormu berapa? Gitu. Melalui proses yang panjang. Proses yang panjang ini nggak mungkin dimanfaatkan menjadi satu kata cewek, ya kan? Lalu bagaimana untuk menghindari catcalling? Tentu saja perempuan nggak bisa menghindari catcalling. Kita nggak bisa memberi imbauan kepada para perempuan, tapi imbauan ini harusnya ditujukan kepada siapa? Laki-laki. Panggilan-panggilan dan siulan-siulan. Perempuan itu cuma dari warung, nenteng kresek, isinya mungkin cuma coklatos gitu kan. Dia nggak berharap loh dapat siulan-siulan gitu kan. Jadi seharusnya para laki-laki mulai bisa lah menahan diri untuk tidak terlalu refleks memanggil perempuan dengan sebutan-sebutan yang tidak seronok gitu ya. Jika ada perempuan ya udah kita lihat aja. Kalau misalkan memang perempuannya cantik, cantik ya, tapi dalam hati. Nggak perlu kan ada voice over-nya gitu ya. Karena sebenarnya tentang catcalling ini sudah ada aturan negara yang mengatur hukumannya loh. Para laki-laki harusnya mulai introspeksi diri dan juga berlatihlah untuk menahan-nahan agar mulutnya nggak terlalu jahil. Karena sebenarnya masalah catcalling ini udah diatur secara resmi oleh negara loh. Kita bisa kena hukuman gara-gara cuma cewek. Nih ya, seperti yang saya bacakan dalam pasal 5 Undang-Undang TPKS. Pelaku perbuatan seksual non-fisik dapat dipidana hingga 9 bulan penjara. Pelaku juga bisa terkena pidana denda paling banyak 10 juta. Bayangkan kamu bayar 10 juta cuma karena siul, ya kan? Pidana hingga 9 bulan. Manusia tuh nggak pernah berdiam diri di satu tempat selama 9 bulan, kecuali waktu dia masih orok, mau kembali jadi bayi. Jadi, untuk mengentaskan masalah catcalling, butuh kontribusi besar dari kita para laki-laki agar para perempuan di sekitar kita bisa merasa aman. Mulailah untuk ikut kelas table manner. Jadi untuk
mengentaskan masalah catcalling, butuh kontribusi besar dari kita, para laki-laki, untuk bisa membuat perempuan di sekitar kita merasa aman. Mulailah untuk belajar mengontrol diri, mengontrol perkataan, mengontrol perbuatan, biar nggak ada orang yang jadi terluka gara-gara hal yang kita anggap sepele, ya kan? Sekian kata dia kali ini. Kalau misalkan kalian punya topik yang kira-kira menarik untuk dibahas di episode depan, langsung aja kirim komentar di bawah ini atau bisa ke media sosial kita di @diadonat.id. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tanda lonceng biar kalian dapat notifikasi kalau ada episode terbaru. Oke? Sekian, nama saya Vito. Dah.